berbagai kuadran. Gimana cara menyelesaikan soalnya tentang materi ini? Kita check it out. Oke, baik. Jadi sebelum saya masuk ke penyelesaian soal tentang perbandingan trigonometri berbagai kuadran, kalian harus tahu dulu nih, kalian harus kenalan dulu dengan tabel yang memuat trigonometri di berbagai kuadran. Ini ya, kita lihat di sini, saya tunjukkan. Nah, di sini ini adalah letak dari 0 sampai 90 derajat ya. Sudut dari 0 sampai 90 derajat itu adanya di kuadran 1. Kemudian dari 90 sampai 180 nih batasnya ya. Dari 90 sampai 180 adanya di kuadran kedua. Kemudian yang 180 sampai 270 derajat itu adanya di kuadran 3 sudutnya, dan kemudian dari 270 sampai 360 derajat itu adanya dia di kuadran ke 4 ya. Jadi diingat, nanti ketika kalian menemukan soal kamu harus tahu dulu nih rumahnya di mana ya, di kuadran 1, di kuadran 2, 3 atau 4. Nah, itu tadi lihat dari parameter sudutnya. Jadi kalau di kuadran 1 tadi berapa? Ya, 0 sampai 90. Kuadran 2 90 sampai 180, kuadran 3 180 sampai 270, dan kuadran 4 dari 270 sampai 360. Ya. Oke. Saya next. Ada beberapa syarat nih ya dalam menyelesaikan soal tentang perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Syaratnya seperti ini. Jadi pada kuadran pertama itu semua nilai baik sin, cos atau tan nanti soalnya itu nilainya positif. Makanya saya katakan di sini semua. Berarti ini semuanya positif. Kemudian di kuadran kedua itu hanya yang sin doang yang nilainya positif. Jadi ketika kalian menemukan soalnya sin, berarti dia positif. Tapi selain sin, berarti cos dan tan itu dia negatif berarti ya. Nah, ini biar gampang hafalnya, misalkan sindikat. Pada kuadran ketiga itu hanya tan yang nilainya positif ya. Dan pada kuadran 4 hanya cos yang nilainya positif. Berarti selain yang disebutkan di sini dia nilainya negatif. Biar kalian gampang ingatnya, berarti semua sindikat tangannya kosong. Nih. Ini buat apa sih, Bu? Biar kalian gampang hafalnya. Semua sindikat tangannya kosong. Kuadran 1 semua, kuadran kedua sindikat, kuadran 3 tangan, dan kuadran 4 itu kosong. Oh, berarti kalau kuadran pertama itu semua, berarti semua sin, cos, tan itu positif. Sindikat, oh sin, berarti cuma sin yang positif. Kalau dia selain sin berarti negatif. Kemudian tangan, oh berarti tan doang yang positif. Berarti selain tan, sin dan cos dia negatif. Kemudian kosong, oh berarti cos yang positif. Berarti kalau selain cos berarti sin dan tan di kuadran 4 berarti dia negatif. Seperti itu ya. Jadi biar kalian gampang hafalnya. Trik yang selanjutnya dalam menyelesaikan soal tentang perbandingan trigonometri di berbagai kuadran seperti ini. Perhatikan angka paling depannya nih Kak, Bang. Ya, kalau angka depannya genap berarti dia tetap. Maksudnya tetap gimana Bu nih? Kalau dia soalnya sin berarti tetap menjadi sin, cos tetap jadi cos, tan tetap jadi tan. Ketika apa Bu tadi? Ketika angka depannya, angka depan soalnya itu dia genap. Ya, ingat. Kemudian, jika angka depannya ganjil, nah, nih, kalau dia ganjil baru berubah, ya. Kalau soalnya ganjil, maka dia berubah. Apanya yang berubah? Ininya, sin cos tannya. Kalau sin berubah jadi cos, cos berubah jadi sin. Kalau tan berubahnya menjadi tangan. Perlu diingat. Jadi kalau di angka depannya genap dia tetap tidak berubah. Kalau dia depannya ganjil dia berubah ya. Kemudian trik yang selanjutnya adalah kalian jumlahkan angka pada digit pertama dan digit kedua. Sedangkan angka yang ada di digit ketiga itu dia tetap atau hanya mengikuti saja, seperti itu. Ya. Oke. Kita langsung ke contoh soal aja deh, biar nggak bingung, biar nggak bayang-bayangin lagi gitu ya. Biar lebih kalian paham juga. Saya next. Kita ke contoh soal yang pertama. Di sini kalian ditanyakan berapa sih nilai dari sin 225 derajat ya. Mari kita selesaikan bersama.
sin 225 derajat. Sekarang yang pertama kali kalian harus lakukan adalah 225 derajat ini dia ada di kuadran berapa ya? Nah, ingat tadi kuadran 1 itu berapa sampai berapa? Ya, 0 sampai 90. Berarti bukan. Kuadran kedua tadi berapa? Ya, 90 sampai 180, Bu. Bukan juga karena dia tidak ada di antara itu ya. Kuadran 3 berapa? Ya, 180 sampai 270. Berarti dia ada di antara itu ya, di dalam 180 sampai 270 itu ya. Nah, berarti sin 225 itu adalah adanya di kuadran 3 ya. Kita tulis dia kuadran 3. Atau enggak? Ya gini deh. Saya nulisnya pakai ini deh biar gampang. Kuadran 3 gini aja ya. Dah, setelah itu mari kita selesaikan untuk mencari hasilnya. Sin 225. Langkah selanjutnya setelah kalian menentukan dia adanya di kuadran keberapa ya. Sekarang kalian lihat dulu. Trik yang selanjutnya adalah angka yang paling depan, genap atau ganjil nih. Genap ya. Oke, diingat tadi kalau dia genap maka si sinnya ini trigonometrinya itu berubah atau tidak ya, ini genap. Ingat kalau genap itu dia berarti tetap ya, nggak berubah. Berarti sin tetap sin ya, kita tulis dulu di sini nih. Berarti dia tetap sin. Dia karena dia tetap Bu, nggak berubah karena angka depannya genap. Oke, selanjutnya adalah angka pertama dijumlahkan dengan angka kedua ya, ini ditambah. Nah, jadi berapa? 2 tambah 2. 4 Bu. 4. Dan angka yang ketiga mengikuti kan ya. Berarti 5. Oke, 45 derajat. Jadi sin 225 derajat sama dengan, dah, kita lihat dulu sekarang. Karena dia di kuadran ketiga, ingat nggak tadi di kuadran ketiga itu positif atau negatif? Semua sindikat tangannya, nah tan ya berarti yang positif. Nah ini sin, bukan tan. Berarti ya negatif ya, karena di rumah yang ketiga itu hanya tan yang nilainya positif. Selain tan dia nilainya negatif. Berarti ini min. Berarti jadinya min sin berapa nih? 45 derajat. Oke, kalian sudah pernah ngafalin nih sudut-sudut istimewa 45 derajat itu berapa ya? Ada yang masih ingat? Ya, min setengah akar 2 ya. Karena ini min di sini jadinya min setengah akar 2 karena sin 45 derajat itu setengah akar 2. Udah deh, gampang banget kan? Oke, dah. Saya kasih contoh soal satu lagi biar makin jelas ya. Saya next. Oke, contoh soal yang kedua. Oke, ingat tadi pertama-tama kita harus menentukan apanya dulu. Ya, tentuin rumahnya dulu Bu. Dia rumahnya adanya di mana nih? Di kuadran 1, 2, 3, atau 4 Bu? Ya, betul sekali. Kita tentuin dulu dia ada di rumah yang keberapa. 330 derajat itu rumah yang keberapa ya? 1, 2, 3, atau 4? Ayo diingat-ingat. Iya, 4. Kenapa 4? Ya, karena di rumah yang keempat itu Bu parameternya 270 sampai 360. Dia ada di antara itu Bu. Benar sekali jawabannya. Jadi ini ya dia adanya di kuadran keempat rumahnya ya. Oke, setelah itu mari kita selesaikan cos 330 derajat. Dah, kita tentuin dulu. Dia angka depannya ternyata ganjil sekarang ya anak-anak ya. Jadi yang tadi genap, sekarang ternyata ganjil. Diingat-ingat tadi syaratnya kalau dia ganjil ya kan, berarti trigononya berubah dong ya kan.
Dia berubah. Oke. Dia berubah nanti ya. Nih si cos berarti berubah jadi apa tadi, diinget-inget? Iya, si cos berubah menjadi sin ya. Berarti di sini kita tulis sin. Sorry, ini saya tulis cos dulu. Nih cos 330 derajat. Dia berubah ya jadi sin. Kenapa berubah? Bu, karena tadi angka depannya ganjil ya. Jadi sin. Oke. Sin berapa? Nah, ingat tadi dijumlahkan angka pertama dan angka kedua kita tambah. Jadi berapa? 6. Nolnya ngikutin jadi 60 derajat. Jadi sin 60 derajat. Sama dengan kalian udah hafalin juga tuh kemarin tuh. Di sudut-sudut istimewa ada tuh sin 60 derajat berapa? Ya, setengah akar 3 ya. Masih ingat. Udah gitu doang, gampang banget kan. Jadi kuncinya adalah kan harus hafalkan dulu sudut-sudutnya itu adanya di kuadran keberapa, di rumah yang kuadran berapa. Setelah itu baru kalian bisa hitung dengan menentukan dulu apakah berubah trigonometrinya kosin kostannya itu. Kemudian dijumlahkan angka pertama dan kedua, kemudian angka yang ketiganya tinggal mengikuti. Sudah, kalian sudah bisa langsung nanti menemukan ya hasilnya berapa. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini ya. Jadi silakan kalian pelajari berulang ketika nanti saya berikan latihan soalnya. Kalau misalnya memang masih belum paham, silakan diulang saja video yang saya berikan ini supaya kalian makin paham dan bisa menyelesaikan soalnya dengan benar ya. Oke, latihan soalnya ada di slide berikutnya. Nah, ini latihan soalnya ya. Silakan kalian catat di buku latihan kalian, kemudian dikerjakan dan dikumpulkan hari ini juga. Baik, saya akhiri anak-anak pertemuan kita minggu ini. Tetap semangat walaupun masih PJJ. Saya yakin kalian masih harus punya semangat ya supaya bisa melaksanakan segala sesuatunya lebih efektif lagi ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Bye.